Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Melki Maregula di tutorial IoT. Oke, pada hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah IoT sistem ya dari yang kemarin sudah ada, tetapi kali ini kita mengganti dari sisi bisa dikatakan konsentratornya ya, cloud konsentratornya. Yang biasanya kita menggunakan Blink, sekarang kita akan mencoba menggunakan Tinger.io ya. Jadi ada Tinger.io websitenya. Ini bisa teman-teman buka di Tinger.io. Nah, nanti teman-teman kalau belum memiliki akun ya bisa sign up dulu ya. Tapi kalau teman-teman di sini sudah memiliki akun ya langsung sign in ya. Oke, nanti kita akan saya akan jelaskan di Tinger.io. Kita akan coba login dulu ya. Oke, login. Tunggu sebentar. Jadi Tinger.io ini merupakan sebuah platform ya yang bisa digunakan sebagai cloud concentrator IoT. Nah, konsepnya Tinger.io ini hampir sama seperti Blink ya, hampir sama karena memang secara struktural itu sama. Yang membedakan adalah memang mungkin di beberapa cara untuk memparsing datanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat setelah kita login, jadi ini adalah tampilan awal dari Tinger.io. Nah, ini ada beberapa menu ya di sini. Ada statistik, ada dashboard ya. Kemudian ada device ya, ada data bucket, endpoint, akses token, file storage dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi ketika kita menggunakan Tinger.io ya nanti pertama-tama pastinya kita harus menambahkan dahulu untuk device-nya. Ya sama, hampir sama seperti saat kita menggunakan Blink ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Blink itu kan teman-teman setelah mendaftar terus kan ini ya kayak membuat sebuah project ya, dimana sebuah project itu kita juga menentukan device-nya apa seperti itu. Nah, di sini juga sama gitu. Langsung saja mungkin dari Tinger.io ini ya, nggak perlu berlama-lama, kita langsung saja coba. Jadi setelah kita buka ya di Tinger.io-nya, lanjut kita akan masuk ke device ya. Nah, di sini karena device-nya masih kosong ya, kita isi dahulu untuk device-nya. Caranya adalah dengan mengklik add device ya. Oke, nah di Tinger.io ini ada beberapa settingan device yang harus diisi supaya kita bisa menggunakannya. Yang pertama untuk device type-nya, di sini itu ada banyak ya di Tinger.io ya di sini. Kalau kita lihat ada HTTP device ya, dimana di dalamnya ada LoRa, Sigfox dan Coral. Terus kemudian ada generic Tinger device, dimana device-device yang menggunakan WiFi, Ethernet dan GSM. Lalu ada MQTT device, lalu ada NB-IoT. Nah, kebetulan di sini kan kita nanti yang gampang dahulu dan yang awal kita akan mencobanya dengan menggunakan yang Tinger device ini generic ya, menggunakan NodeMCU. Jadi NodeMCU-nya connect ke WiFi. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan yang generic dahulu. Oke, kita klik. Selanjutnya inter-device identifier. Nah, inter-device identifier ini juga wajib diisi ya teman-teman. Jadi device identifier itu adalah bagaimana caranya si Tinger.io ini mengerti device kita itu apa gitu. Nah, kita harus memberikan identifier pada device kita gitu. Katakanlah kita memberikan nama NodeMCU karena kita di sini nanti akan mencoba dengan sensor ultrasonik ya yang kita telah buat lalu, makanya kita coba beri nama NodeMCU ultrasonik. Terus di sini kita kasih mungkin angka ya 1 gitu, menandakan itu device 1. Terus inter device credential lah, ini kita bisa melakukan random ya. Jadi ini adalah semacam API key ya. Kalau misalnya kita menggunakan Blink ya semacam API key.
Ini terserah sih, yang penting direndam aja. Oke. Jadi yang penting itu nanti ada dua ya device ID ini ya, kita copy dahulu ya dengan notepad ya. Oke, device ID-nya ini dan device kredensialnya ini ya, kita copy saja. Oke, kalau sudah, yang lainnya itu tidak perlu diisi ya, ini opsional aja, tapi kalau mau diisi juga lebih baik. Misalnya device name kita kasih not MCU ultrasonic, monitoring jarak dengan not MCU dan ultrasonic, seperti itu. Oke, terus kita langsung add device. Dan berarti ini sudah selesai. Oke, nah di sini kalau kita lihat statusnya offline, last connectionnya never ya, transmitted datanya 0 bytes gitu ya, receive datanya 0 bytes, seperti itu. Oke, jadi untuk rangkaiannya itu sama dengan rangkaian yang rangkaian minggu lalu ya. Nanti saya akan jelaskan untuk rangkaiannya. Jadi saya nggak akan bahas rangkaiannya seperti apa. Intinya kita akan belajar menggunakan platform yang baru ya, selain Blink gitu. Jadi gunakan saja project-project yang sudah teman-teman buat sebelumnya, karena yang kalau saya ini yang sudah saya buat kan ada beberapa, cuman yang paling terakhir adalah yang ultrasonic. Jadi saya akan menggunakan yang sensor ultrasonic tersebut untuk dibaca datanya di Tingher.io. Oke, selanjutnya kita akan langsung memprogram di sensor ultrasonic dengan Tingher.io. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemrograman pada Node MCU dengan menggunakan Arduino IDE ya. Ini kita sudah membuat file baru ya. Kita save saja menggunakan nama Tingher ultrasonic gitu saja. Oke, kita save. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus menginstal library Tingher-nya dulu. Nah, ini pastikan teman-teman juga terhubung ke internet ya. Ini saya sudah terhubung ke internet. Langsung saja untuk menginstal ya, langsung kita masuk ke sketch, lalu di include library kita masukkan manage libraries, seperti itu. Kita tunggu sebentar. Oke, ini masih mengupdate ya, jadi kita akan menginstal Tingher.io nya langsung dari library manajernya gitu. Langsung kita cari Tingher gini aja. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia Tingher.io ini ya. Jadi kita akan menginstal yang Tingher.io. Kalau menggunakan SP32 ya, kita install yang Tingher Core 32 gitu. Kita menggunakan ini dulu ya. Oke, kita klik install di Tingher.io. Tunggu sebentar, ini masih menginstalan sekarang. Oke, jadi di sini Tingher.io-nya juga sudah terinstall, ada tulisan installed. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan memprogramnya. Jadi untuk program ultrasonicnya nanti kita akan coba copy paste saja dari program yang terakhir kita buat. Cuman untuk yang Tingher.io-nya kita akan coba untuk memprogram sendiri. Oke, jadi pertama-tama kita akan melakukan import library Tingher. Include Tingher ESP 266.h ya. Ini kita import ini ya, Tingher ESP 8266.h, seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti bingung, Mas caranya gimana pakainya, sebenarnya sih di sini sudah ada ya, di example ini ya, harusnya sih sudah ada. Kita coba cari untuk Tingher ya, Tingher. Nah, ini Tingher.io ini ya. Coba kita menggunakan misalnya ini ya. Nah, ini harusnya sama ya, Tingher ESP 8266, seperti itu ya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengimportan WiFi ya, ESP8266 wifi.h. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kita akan memasukkan ya beberapa settingan yang digunakan untuk Tinger ya. Yang pertama, kita akan mendefine username ya, user ini aja. Kita define sebagai tadi user saya ini. Nah, ini sesuaikan dengan user teman-teman ketika login tadi. Terus kemudian kita define device ya, ID ya. Device ID-nya kita copy paste saja ya. Ini device ID-nya. Yang terakhir kita define untuk passwordnya ya, device cred ini aja. Cred ya, device kredensial kita copy dari ini ya. Oke, jadi kita sudah melakukan pendefinan user, lalu device ID serta device kredensialnya. Selanjutnya kita akan membuat objek ya dengan menggunakan library Tinger ESP ya. Jadi kita Tinger ESP8266, terus kita kasih nama ting gini saja. Terus masukkan di dalamnya itu beberapa parameter yang sudah kita define sebelumnya, yaitu yang pertama adalah user, lalu ada device ID ya, device ID, selanjutnya device cred. Seperti itu, jangan lupa diberi titik koma. Oke ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mendefine untuk WiFi-nya ya. Jadi di sini WiFi-nya kita juga akan define untuk user dan passwordnya apa. Oh sorry, bukan user tapi SSID dan passwordnya apa ya. Kita akan buat terlebih dahulu. Jadi untuk setup WiFi-nya ya, di sini pertama-tama langsung saja kita buat setup WiFi-nya, berarti ting.add_wifi ya. Kita bisa masukkan SSID ya, kita menggunakan Jasmar, lalu password saya ya, password wifi saya adalah 345678 seperti itu. Oke, ini kita sudah mendefine WiFi yang akan digunakan untuk ting-nya ya, untuk Tingernya seperti itu. Nah, selanjutnya ya, nanti kan kita kan di sini kan akan membuat ya, ini ya, apa itu namanya, monitoring untuk ultrasonik. Nah, karena kita akan membuat seperti itu, jadinya kita di sini akan membuat dulu semacam variabel yang nantinya akan dikenali di Tingernya ya, yang akan digunakan untuk men-storage nilai dari ultrasonik ya. Caranya ya tinggal kita buat ting ya, terus menggunakan ya, kurung kotak ya, lalu kita isi di dalamnya adalah namanya katakanlah ultrasonik ya, ultrasonik. Oke, selanjutnya kita buat ya tanda pergeseran bit ya ke kiri, terus kotak. Kemudian kita, mohon maaf, ini karena kita output, ini tandanya ke arah kanan ya. Kemudian kita buat memori ya, PS on ya, dan kita pilih sebagai output ya. Jadi di sini kita akan menggunakan nama ultrasonik ya sebagai output, dengan outputnya adalah ya out,
kita bisa buat di sini jarak seperti itu. Oke, jarak. Nah, jarak sama dengan apa? Nah, kita akan mendefinisikan variabel jarak integer jarak ya sama dengan 0. Berarti di sini kita akan menuliskan jarak juga. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ya kita di loop ya, kita akan membuat thing tadi handle ya, menghandle pesan seperti itu. Nah, oke, jadi untuk Thinker.io-nya mungkin programnya ya seperti ini ya, sangat simpel sih sebenarnya sih, enggak terlalu ribet. Jadi kita bisa langsung saja untuk menambahkan program ultrasoniknya. Jadi untuk program ultrasoniknya kita pakai yang kemarin saja ya. Kita bisa copy paste dari yang kemarin ya. Ini program yang lalu ya. Ini yang sekarang. Jadi untuk ultrasonik yang dibutuhkan adalah yang pertama ini ya, trigger pin dan echo pin ini kita perlu define. Ya. Oke. Selanjutnya ya kita kasih serial saja, nanti kita biar kalau misalnya ada apa-apa kita bisa monitoring. Lalu selanjutnya pin mode ini juga dibutuhkan ya, jadi jangan lupa di define dulu. Sorry. Oke. Selanjutnya, nah ini dia untuk cara mendapatkan datanya ya. Ini kita juga akan masukkan ya. Oke. Masukannya di mana? Di bawah saja sini nggak apa-apa. Seperti itu. Cuman di sini kan kita nggak ada distance ya. Distance-nya ini kita langsung saja buat di bawahnya jarak sama dengan distance ini saja. Oke, harusnya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupload ini ke .mcu yang sudah kita buat ya untuk rangkaiannya. Mungkin nanti saya akan bahas sedikit rangkaiannya. Oke, jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ini adalah ultrasoniknya dan ini adalah ESP-nya. ESP dan ultrasonik terhubung ya dengan 4 pin. Pin itu adalah VCC ya, ground dan pin trigger serta pin echo. Pin trigger di sini ditancapkan pada ESP8266 di pin D5. Ya, pin D5 itu adalah JPIO 14, sedangkan pin echo itu ditancapkan pada pin D6 seperti itu, yaitu JPIO 12 ya. Oke, untuk rangkaiannya sederhana seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita akan mengupload ke device ya, langsung saja. Ini sudah saya hubungkan dengan USB, langsung klik upload ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah terupload ya. Sekarang kita langsung masuk kembali ke dalam Thinker.io nya di website ya. Kita akan melihat di bagian device ya. Oke, device-nya sudah ada satu ini dan statusnya connected ya. Kita bisa buka ya. Di sini statusnya online ya. Transmitted datanya 5 GB, receive data 4 bytes itu. Ini IP address-nya dan ini bisa lihat kalau kita di Surabaya. Ya, cuman di sini tidak tepat ya di Surabayanya. Kenapa? Karena dia hanya mendeteksi IP-nya dia ya. Jadi mendeteksi dari mana kotanya berasal melalui IP publiknya. Seperti itu. Kalau posisi saya sebenarnya ada di daerah ya ITS Pens di sini. Seperti itu. Nah, untuk menempatkan jaraknya sebenarnya mungkin bisa dikombinasikan dengan ini GPS.
Oke, selanjutnya langsung saja kita bikin dashboardnya ya. Untuk melihat ultrasoniknya ya, kita buat dashboard. Caranya adalah klik dashboard ini, terus kemudian add dashboard ya. Kita bisa enter dashboard ID, katakanlah ultrasonic Tinger gini ya. Dashboard name ya sensor ultrasonic, dashboard description ultrasonic ya, terserah ya, ini teman-teman isi sendiri saja ya. Tinger. Oke, langsung saja add dashboard ya, ini terserah. Yang penting di dashboard ID-nya ini ya, ini unik ya, unik, jadi nggak boleh sama dengan yang lain seperti itu. Oke, add dashboard langsung. Nah, di sini masih empty ya, belum ada apa-apa. Nah, untuk mengedit kita harus mengenablekan dulu ya. Di pojok kanan ini ada switch ya, di bawah user kita ya. Ini kita ada switch, kita nyalakan switchnya. Baru kemudian muncul add widget, add tab, dan setting. Nah, di sini kita akan melakukan add widget ya, untuk menambahkan teks ya, yaitu jaraknya berapa. Add widget. Oke, pertama kita berikan widget titelnya ultrasonic ya, misalnya kita jarak dalam kurung cm karena kita menggunakan ultrasonic. Tuh. Lalu widget subtitle nggak usah kita isi ya, ini terserah. Lalu link to ini kita pilih ya, link to ya dashboard sensor ultrasonic seperti itu. Lalu pilih show update ya. Untuk backgroundnya terserah teman-teman mau pakai warna apa, mau pakai warna coklat, putih, dan lain-lain ya. Kita sementara ini mungkin coba geser ya, warnanya agak bagus. Kita pakai warna ini saja ya, keunguan ya warnanya. Lalu kita pilih type-nya ya, itu. Nah, di sini ada banyak, ada asset map, ada apex chart, donut chart, progress bar, gauge, tachometer, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan text value dulu aja, mungkin nanti teman-teman bisa lebih explore ya gitu. Kalau teks atau value ini ya nanti ya hanya ditampilkan dalam bentuk teks saja hasil jaraknya seperti itu. Kita pilih. Nah, lalu di sini ada widget value. Nah, kita pilih nih from device resource ya, karena kita menggunakan device. Select device, kita pilih yang ini Node MCU ultrasonic. Ini akan keluar kalau device-nya sudah online ya gitu teman-teman. Select resource-nya ya ultrasonic ya, ini. Lalu select value adalah jarak seperti itu. Ini refresh mode-nya ada stream by device, ada no one, ada sampling interval. Kalau stream by device ya selama device itu selalu mengirim data terus ya dia akan berganti terus gitu. Nah, kita akan pakai yang sampling interval saja. Jadi kalau sampling interval itu nanti datanya akan keupdate dengan beberapa interval tertentu ya. Kita klik saja. Nah, intervalnya ini kita buat detik aja ya biar kelihatan. Waktunya kita buat 1 detik saja. Oke, seperti itu, langsung kita save ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Bentar. Kita naikkan saja sampai intervalnya. Kita save ya 3 second. Oke, sekarang kita tunggu sebentar. Nah, ini ya sudah keluar ya jaraknya ya, nilai jaraknya sudah keluar ya. Saya akan coba switch ke kamera ponsel ya untuk melihatnya ya. Oke, jadi ini kita sudah bisa lihat ya, ini sudah ultrasonicnya terkoneksi ya langsung dengan Tinger IO. Kita bisa lihat di sini value-nya. Kalau kita beri halangan di ultrasonic ya, kita berikan halangan tangan ya. Ya, ini jaraknya menjadi semakin kecil. Ini 6 cm. Kalau halangan tangannya saya lepas ya, ini tidak ada halangan apa-apa. Ini terhalang tubuh saya ya. Ini sekitar 21 cm seperti itu. Jadi sensor ini sebenarnya sudah bisa terbaca di Tinger IO ya. Ini jarak yang paling dekat ya, 3 cm ya. Untuk samplingnya saya buat 3 detik. Jadi setiap 3 detik sekali dia akan mengupdate nilai jaraknya apabila memang terdapat perubahan seperti itu.
Oke, terima kasih banyak. Sekian tutorial ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.